Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya pada video pembelajaran kali ini yang membahas mengenai materi pengelolaan kelas. Sebelumnya, kita bahas dulu mengenai tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini. Di sini kita akan membahas 4 buah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pengelolaan kelas. Tujuan pembelajaran yang kedua, mahasiswa mampu menentukan pendekatan dalam pengelolaan kelas. Tujuan pembelajaran yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian manajemen kelas. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan lingkungan yang kondusif. Oke, baik. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, dapat dilihat ada beberapa buah gambar. Kalau kita amati, ini terdapat gambar apa saja? Nah, benar. Di sini ada gambar penataan ruangan kelas, ada tepat waktu dalam pembelajaran, ada memberikan pekerjaan rumah atau PR, kemudian ada pembelajaran berkelompok, kemudian ada juga tentang pembelajaran praktek, lalu ada tentang penjelasan guru, dan ada siswa yang bertanya. Nah, gambar-gambar ini berkaitan dengan pengelolaan kelas. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan kelas? Oke, mari kita bahas mengenai pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan seseorang pendidik dalam menciptakan dan memelihara sebuah kelas yang kondusif dengan maksud agar tercapainya kondisi yang optimal sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Jadi, kondisi belajar yang optimal dapat dicapai jika pendidik mampu mengatur peserta didik dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam situasi yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pengelolaan kelas ini merupakan salah satu keterampilan penting yang harus dikuasai oleh seorang pendidik. Karena tanpa keterampilan mengelola kelas, akan sulit untuk menjalankan kegiatan mengajar belajar secara efektif. Nah, sekarang kita masuk ke pokok-pokok pikiran yang melatar belakangi pengelolaan kelas. Dapat dilihat, pokok-pokok pikiran itu terdiri dari 4 buah. Yang pertama, suasana berkelompok. Yang kedua, kelompok yang efektif dan kondusif. Yang ketiga, kelompok kelas berciri sistem sosial. Dan yang keempat, karakteristik peserta didik yang bervariasi. Nah, apa yang dimaksud yang pertama? Jadi, yang pertama itu artinya pembelajaran di sekolah menggunakan suasana berkelompok. Nah, kemudian yang kedua, itu artinya pendidik memiliki kewajiban untuk membentuk dan mengembangkan kelompok kelas yang efektif dan kondusif. Nah, untuk yang ketiga, kelompok kelas adalah suatu sistem yang memiliki ciri-ciri sebagaimana yang dimiliki oleh sistem sosial lainnya. Jadi, maksudnya kelompok yang terbentuk tidak membedakan keragaman suku, budaya, agama, dan lainnya dari peserta didik. Nah, untuk yang keempat, itu artinya peserta didik yang memiliki karakteristik yang bervariasi. Selanjutnya kita membahas mengenai tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas itu ada 4. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Tujuan pengelolaan kelas yang kedua yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Jadi diharapkan dalam proses pembelajaran harus ada interaksi belajar mengajar antara guru, siswa, atau keduanya.
Tujuan pengelolaan kelas yang ketiga yaitu menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik di dalam kelas. Nah, jadi ini tugas guru atau pendidik mengatur istilahnya sarana atau prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam pengelolaan kelas sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, tujuan pengelolaan kelas yang terakhir, yang keempat, yaitu membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Nah, jadi di sini tugas guru atau peran guru itu harus bisa mengelola kelas, mengkondisikan kelas sehingga kelas yang bervariasi baik dari suku, budaya, sosial, ekonomi, atau karakter siswanya itu dapat berkolaborasi dengan baik. Nah, baik, setelah membahas tentang materi-materi tadi, di sini sudah saya sediakan 3 buah tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, tugas yang pertama, pengelolaan kelas berdasarkan pendekatan diklasifikasikan menjadi 8 pendekatan, yaitu pendekatan otoriter, pendekatan permisif, pendekatan resep, pendekatan pengajaran, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial, pendekatan proses kelompok, dan pendekatan pluralistik. Nah, tugasnya, buatlah skenario pengelolaan kelas yang memuat 1 atau lebih pendekatan pengelolaan kelas tersebut. Lalu, kaitkan dengan keragaman peserta didik yang terdiri dari suku Tidayu, yaitu mayoritas suku di kota Singkawang, Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Nah, nanti kirimkan jawaban di link yang telah disediakan. Selanjutnya, untuk tugas yang kedua, perhatikan. Manajemen kelas adalah sinonim dengan pengelolaan kelas. Diskusikan yang dimaksud dengan manajemen kelas, tujuan manajemen kelas, 2 kegiatan manajemen kelas secara garis besar, faktor yang mempengaruhi manajemen kelas, sikap pendidikan dan pendekatan dalam pengelolaan kelas, aspek dalam manajemen kelas, dan fungsi manajemen kelas. Lalu, buatlah skenario yang memuat masalah dalam manajemen kelas. Jangan lupa kaitkan dengan keragaman peserta didik yang terdiri dari suku Tidayu. Selanjutnya, nanti kirimkan jawabanmu di link yang telah disediakan. Oke, kita masuk ke tugas yang terakhir, tugas yang ketiga. Lingkungan belajar secara umum dapat berupa lingkungan rumah, sekolah, dan sebagainya. Namun, pembelajaran yang baik hanya akan terjadi dalam lingkungan yang kondusif. Nah, silakan diskusikan apa yang dimaksud dengan lingkungan kondusif, faktor penentunya, permasalahan dalam mewujudkan lingkungan kondusif, dan upaya menciptakan lingkungan kondusif. Lalu, buatlah skenario yang memuat lingkungan belajar yang kondusif di suatu kelas dengan keragaman peserta didik yang terdiri dari suku Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Jangan lupa kirimkan jawabanmu yang di link yang telah disediakan. Oke, kita telah sampai ke akhir dari video pembelajaran ini. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Apa saja kesimpulan yang dapat diperoleh dari materi pembelajaran pada video pembelajaran kali ini? Nah, nanti kirimkan jawaban kalian pada link di sini. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.